warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari proyek transformasi digital dengan saya, Sivilia Gita Pramesti dengan MPM G1F024060 selaku moderator pada presentasi kali ini. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan teman-teman saya, yaitu ada Janisa Putri dengan MPM G1F024010. saya Silvina Pertiwi dengan MPM G1F024044. Saya Dini Ramadona dengan NPM G1F024050. Saya Randi Satria Anggara dengan NPM G1F024048. Dengan saya Marsin Domarin Putra dengan NPM G1F024064. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari proyek transformasi digital Rumah Produksi Kopi Cita Rasa dengan mata kuliah transformasi digital dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Nurul Renani Tias ST.M.Com. Baiklah, di sini saya Filia Gita Pramesti dengan NPM G1F024060 selaku moderator pada presentasi kali ini. Oke, baiklah, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu latar belakang yang akan disampaikan oleh Randi Satria Anggara. Perkenalkan, nama saya Randi Satria Anggara dengan NPM G1F024048. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang latar belakang, tujuan beserta studi kasus. Yang pertama itu latar belakang. Perkembangan teknologi digital merubah sikap konsumen ke transaksi online yang lebih cepat dan fleksibel. UMKM kopi bubuk lokal harus beradaptasi untuk tetap kompetitif dan bisa memperluas pasar. Selanjutnya itu ada tujuan. Yang pertama untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan digitalisasi. Yang kedua untuk menganalisis kesiapan usaha untuk bertransformasi digital. Dan yang terakhir untuk merancang strategi pemasaran dan solusi efektif. Selanjutnya ada transformasi digital UMKM. Integrasi teknologi digital meningkatkan efisiensi jangkauan pasar dan daya saing UMKM. Pemerintah mendukung melalui pelatihan dan akses platform digital. Kendala utama adalah keterbatasan SDM, pemahaman teknologi beserta infrastruktur yang ada. Selanjutnya pemilihan studi kasus. Rumah produksi kopi Citra kami pilih karena representatif UMKM yang masih awal digitalisasi, memiliki potensial dan komitmen pengembangan usaha. Jadi studi ini bertujuan untuk menyusun solusi digital supaya UMKM ini bisa berkembang dan bersaing di era digital, transformasi digital. Perkenalkan, nama saya Dini Ramadona dengan MPM G1F024050. Di sini saya akan membahas studi kasus rumah produksi kopi Citra Rasa. Yang pertama yaitu produksi. Produksi masih dilakukan secara manual mulai dari pengemasan hingga dengan penyaringan. Pengemasan masih dilakukan dengan manual tanpa label resmi. Selanjutnya ada pemesanan dan penjualan. Pemesanan masih dilakukan secara lisan dan offline dari mulut ke mulut tanpa menggunakan seperti IG, Instagram, WA dan lain-lain. Selanjutnya juga ada teknologi sederhana. Pemilik masih memiliki ponsel dan penerima masih dilakukan secara pesan dan lewat room chat tanpa menggunakan marketplace seperti Grab, Maxim dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas materi tentang analisis SWOT rumah produksi kopi Citra Rasa. Di sini ada kekuatan dan kelemahan, produk berkualitas dan pelanggan tetap. Selanjutnya juga belum ada branding dan platform digital dan pencatatan dan keuangan secara manual. Selanjutnya ada peluang dan ancaman. Di sini ada pasar online dan pelatihan digital tersedia. Selanjutnya juga ada persaingan ketat dan resiko implementasi digital. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya Severina Pertiwi dengan MPM G1F024044. Di sini saya akan membahas tentang solusi dalam menghadapi tantangan digital. Yang pertama adalah dalam menghadapi keterbatasan pengetahuan digital, kita bisa melakukan pelatihan literasi digital kepada pemilik dan juga karyawan UMKM tersebut. Yang kedua adalah dalam menghadapi keterbatasan biaya, kita bisa menggunakan aplikasi gratis dan juga dukungan pemerintah untuk digitalisasi UMKM. Yang ketiga adalah dalam menghadapi pemasaran yang terbatas, kita bisa melakukan penguatan branding dengan
sosial media, marketplace, dan juga website dengan visualisasi yang menarik agar pelanggan tertarik kepada produk kita. Yang keempat, dalam menghadapi tantangan belum ada legalitas produk, kita bisa membantu untuk menguruskan izin PIRT. Lalu kita bisa membantu untuk dalam mengurus sertifikasi halal dan juga mengurus merek dagang. Dan yang terakhir, dalam menghadapi tantangan distribusi yang masih lokal, kita bisa bekerja sama dengan ekspedisi atau penjual online untuk menyebar distribusinya agar bisa dijangkau oleh antar kota maupun provinsi. Sekian dari saya. Baiklah, di sini ada strategi. Yang pertama yaitu ada pemasaran digital yang menggunakan media sosial seperti Facebook, WA Business, dan Instagram. Yang kedua yaitu ada branding dan produk, yaitu melakukan perbaikan kemasan dan label agar lebih menarik. Yang ketiga ada digitalisasi operasional, yaitu menggunakan aplikasi pencatat keuangan dan manajemen stok. Yang keempat ada pengambilan SDM dan jejaring, yaitu pelatihan rutin dengan komunitas UMKM. Baiklah, saya akan membacakan roadmap. Yang pertama yaitu ada persiapan dan literasi digital yang memiliki fokus edukasi dan pelatihan, serta memiliki output SDM siap menghadapi era digital. Yang kedua, digitalisasi produksi operasional yang memiliki fokus digitalisasi pada produksi, serta memiliki output sistem operasional terintegrasi. Yang ketiga, integrasi sistem dan branding digital yang memiliki fokus penjualan via marketplace. Yang keempat yaitu ada ekspansi pasar dan sertifikasi, yaitu fokus untuk ekspansi pasar serta memiliki produk yang ilegal. Yang kelima, inovasi dan evaluasi digitalisasi, yaitu yang memiliki fokus inovasi produk serta memiliki output produk kreatif. Sekian, terima kasih. Oke, saya Marcelino Mardani Putra dengan NPM G1F 024064. Nah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari hasil transformasi digital proyek rumah produksi kopi Citra Rasa. Nah, yang pertama itu ada kesimpulannya. Ya, kesimpulannya itu fungsi dari transformasi digital yang sudah kami buat ini untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar dari produk tersebut. Kemudian ada penerapan teknologinya itu seperti media sosial, lalu marketplace, dan aplikasi pencatatan keuangan untuk membantu transformasi digital menjadi lebih baik. Nah, kemudian ada saran, jadi ada beberapa saran. Dan saran yang pertama itu melakukan pelatihan dan pendampingan UMKM untuk setiap karyawannya. Lalu kemudian memanfaatkan media sosialnya, peningkatan branding produk, lalu proses operasional dan dengan aplikasi keuangan yang lebih baik, lalu kolaborasi dan jejaring usaha UMKM digital. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi dari kami. Apabila terdapat penjelasan yang kurang jelas, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.